Pagi. Pagi. Pagi, Bang. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak bahaya narkoba. Sebelum kami mempresentasikan presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Mangas Torus dari kelompok 1 sebagai moderator. Jadi teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya Jelita Jafri Sadala. Saya Sultan Renandi. Saya Jilan Nurhaka. Saya Elizabeth Tiffany. Saya Nil Saja. Saya Nil Sumoro. Saya dapat tiket pertama. Di sini kami akan memulai presentasinya. Dampak bahaya narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Adalah bahan atau zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikkan. Dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan perilaku seseorang. Jenis-jenis narkoba. Terdapat 5 jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia dan dapat menyebabkan kesehatan. A. Kokain. Kokain dan tokok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman kokain berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap atau dihirup. Kokain yang seringkali disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak melepaskan dopamin atau menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Kedua adalah ganja. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat pengguna merasa senang sesaat atau sering disebut HIDH. 3. Dampak narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan berdampak pada perubahan fungsi dan struktur otak yang mempengaruhi kognitif atau sulit berkonsentrasi, tidak bergairah, tidak bermotivasi, dan tidak perilaku tercandu. Pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan cara kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, penyuluhan seluk-beluk narkoba berbeda dengan kampanye hanya bersifat. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. Yang keempat, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Dan yang terakhir adalah kuratif. Sekian presentasi dari kami. Kepada teman-teman kami, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada Maisa, kami persilahkan. Kenalkan, nama saya Maisha Nabila. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa penyebab narkoba di Indonesia semakin meningkat? Tolong dulu, mohon maaf. Apa penyebab narkoba di Indonesia semakin meningkat? Terima kasih kepada saudara. Silakan dulu. Kepada teman-teman kami, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Gang Senanurul Munte ingin bertanya tentang bagaimana penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Terima kasih kepada saudara Gilang. Kepada teman kami yang belum bertanya, kami silakan bertanya. Pada saudari kami silakan berdiri. Apa hukuman untuk orang yang mengedarkan narkoba? Wow. Apa hukuman untuk orang yang mengedarkan narkoba? Terima kasih kepada saudara
dan silakan duduk. Mohon sebentar, kami akan menjawabnya. Kami akan menyediakan jawabannya. Pada saudara yang berdiri, kami akan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari Amel tentang hukuman dari orang yang mengedarkan narkoba. Hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Hukuman pidana dengan denda maksimal 10 miliar. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika. Bagaimana? Saudara yang lain? Hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127. Hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Hukuman pidana dengan maksimal 10 miliar. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika. Bagaimana saudara? Saudara yang lain? Kamu sudah puas? Kami silakan tutup. Pada Maisa, kami persilakan berdiri. Kami akan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan adalah apa penyebab narkoba di Indonesia semakin meningkat? Kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia sehingga pengguna narkoba Indonesia semakin meningkat. Baik saudara Maisa, aku sudah puas? Apa cuma itu alasan? Banyak sih. Banyak. Itu contoh salah satunya. Aku sudah puas? Terima kasih saudara ini. Maisa, pada saudara bilang kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi, bagaimana penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang? Diulangi, bagaimana penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Narkoba itu kan kayak obat-obat yang berbahaya. Jadi semakin banyak masuk ke tubuh, jadi kan sifat narkoba sifatnya bisa dijual gitu kan. Jadi semakin banyak masuk obat-obat berbahaya dapat menyebabkan merusak mental fisik seseorang. Organ-organnya juga dapat rusak. Saya rasa kurang tepat sih, cuman Bisa diluruskan dong. ya udah nggak usah, Mas. Sudah puas dengan jawaban kami? Kurang lebih. Sudah. Kurang lebih. Kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kami. Sebelum kami akhiri presentasi kami menerima kritik saran dari teman-teman kami semua. Jika ada yang mengkritik atau mengasih saran kepada kami persilahkan. Kalau dia, kami akan berdiri. Pertama kali saya mau cara saya mengkritik anggota kelompok kalian. Masa cuma beberapa aja yang aktif ya, selebihnya ngomong dia aja gitu. Harusnya kan lebih aktif lagi. Biar semuanya itu presentasinya berjalan dengan lancar, efektif gitu. Masa dia itu 1, 2, 3, 4 diam. Terima kasih karena ya materi kami kurang. Terima kasih. Ya bisa aja kan ini menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih sudah mengkritik, ngasih saran kepada kami. Lain kali kami akan menggunakan. Terima kasih. Kami bacakan dulu. Ya. Pada sisi yang lainnya, kami persilakan. Jadi tadi kan saya kayak dari itu, masa juga nggak terima.
Wih, Mohon dimaafkan. kekuatan. Aduh, kekuatan dia. Terima kasih sarannya kami terima. Apakah masih ada yang besar kepada kami? Kami akan menerima saran dari teman-teman kami semua. Tunggu, itu contoh orang yang terkena penyakit jiwa. Bisa jadi. Bisa jadi. Gangguan jiwa karena mungkin dia memakai narkoba. Periksa karena ini ciri-cirinya terdapat pada orang ini. Mohon maaf, memang kayak gitulah keadaannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan menyebabkan Ya, dimaafkan. Iya. Ya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang dampak bahaya narkoba. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Budi telah memperkenalkan waktunya untuk kami sebagai selaku guru penjas kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Sebelum kami memperkenalkan kelompok kami akan membahas tentang dampak bahaya narkoba. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator adalah Syahir. Saya Tasya Zahra Aritana sebagai pemateri. Saya Nurmala Dewi sebagai penjelasan. Saya Linda Bila Devi sebagai pemateri. Saya Maya Septiana sebagai pemateri. Saya kenal saya dari Munte sebagai pemateri. Saya Dinda Utami Pratiwi sebagai pemateri. Saya Meli Bijara sebagai pemateri. Saya Lilian sebagai penanya jawab. Sekarang kami mulai presentasi kami. Pada audien harap tenang. Dampak bahaya narkoba. Narkoba atau obat-obatan terlarang adalah mempunyai dampak yang merugikan bagi kesehatan tubuh seseorang, yaitu kesehatan fisik, gangguan kesehatan fisik. Penggunaan narkoba jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, ginjal, dan jantung. Hal ini dapat menyebabkan penyakit yang serius atau bahkan kematian. Yang kedua itu kesehatan mental. Narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seseorang seperti kecemasan, depresi, dan gangguan psikotik. Pengguna jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak sehingga seseorang dapat sulit untuk berpikir. Selanjutnya ada gangguan hubungan sosial, yaitu penggunaan narkoba seringkali mengalami masalah dalam hubungan keluarga, teman, dan rekan kerja. Hal ini dapat menyebabkan isolasi dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan. Yang terakhir adalah gangguan keamanan. Pengguna narkoba seringkali terlibat dalam kegiatan kriminal dan kegiatan ilegal seperti pemalsuan, pencurian, dan perdagangan narkoba. Hal ini dapat menyebabkan penangkapan dan penjara dan memiliki dampak negatif pada karir dan masa depan seseorang. Dalam kesimpulannya, penggunaan narkoba sangat berbahaya dan dapat menyebabkan dampak yang merugikan pada kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial dan keamanan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari penggunaan narkoba dan mencari bantuan jika seseorang telah terjerumus dalam penggunaannya. Baik, telah usai presentasi kami. Jika ingin menanya, kami persilahkan. 3 pertanyaan ada. Ada yang ingin menanya? Ada yang ingin bertanya? Pada Jia Nur Dia ada berdiri. Perkenalkan, saya Fauzia Rahmat. Sedangkan saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi orang yang sudah bercandu narkoba.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Kepala Manajer Tasya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Manajer Tasya dari kelompok 1. Gimana ciri-ciri orang yang mudah memakai narkoba atau obat-obat terlarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dulu. Ada yang ingin bertanya? Satu lagi. Baik, tidak ada yang menanya lagi ya. Hanya 2 menit pada satu pertanyaan. Izinkan kami untuk berdiskusi. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Amanda. Saya akan menjawab. Ciri-ciri orang pengguna narkoba yaitu perubahan perilaku, penampilan semakin tidak terawat, lebih sering sakit, mengalami masalah kesehatan kronis, perubahan penampilan, mengidam dan gejala penarikan pada diri, peningkatan penggunaan narkobanya kayak nampak dari wajahnya atau dari tubuhnya, kayak dia makin kurus, lemas, kayak badan dia itu makin susah. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Terima kasih kepada Amanda. Silakan dulu. Oke, kepada Pak Ujian, mungkin tadi kupingku agak snack atau nggak mendengarkan, saya nggak tahu lah ya. Soalnya tadi udah dibaca kuat-kuat sama si Ida tentang kesimpulan penggunaan narkoba, yaitu dalam kesimpulan penggunaan narkoba. Oke, kepada Pak Ujian, mungkin tadi kupingku agak snack atau nggak mendengarkan, saya nggak tahu lah ya. Soalnya tadi udah dibaca kuat-kuat sama si Ida tentang kesimpulan penggunaan narkoba, yaitu dalam kesimpulan penggunaan narkoba sangat berbahaya dan dapat menyebabkan dampak yang merugikan pada kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial dan keamanan seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari penggunaan narkoba dan mencari bantuan jika seorang telah terjerumus dalam penggunaannya. Apakah sudah jelas? Saya kan menanyanya bagaimana yang udah kecanduan itu kayak mana, diobatinya kayak mana? Rehabilitasi. Direhabilitas. Didengarkan ya sayang, kalau ada ini. Nanti kalau udah nggak bisa direhabilitas lagi itu kayak Memang udah nggak tahu banget sih masuk penjara loh. Kita gunanya rehabilitas. Apakah saudara Bojo puas? Silakan duduk. Terima kasih. Baik, sekian pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami akan membuka sesi kritik dan saran atas teman-teman sekalian. Ada yang berkenan? Baik, saya rasa tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini kami akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas. Sebelum itu, perkenalkan, saya Raifat Rahman sebagai moderator. Dengan saya nih. Saya Cindy Claudia, saya Fatma Sriani, saya Cindy saya Siti Fadila, saya Meisha Nabila, saya Rizky Amalia, saya Fauzia Rahmati Sregar, Saya William Biasan. saya Arya Denan Sinaga. Saya Muhammad Abdi. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan bebas diartikan sebagai aktivitas menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas bisa disebut sebagai pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas sebagai salah satu bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pasalnya, dalam pergaulan ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan
semata menuruti kepuasan nafsu, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, dan begadang, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat, melakukan seks bebas, dan masih remaja sudah merokok dan minum alkohol. Berikut faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. 1. Rendahnya tingkat pendidikan keluarga. 2. Keluarga broken home. 3. Ekonomi keluarga. 4. Kurang wawasan agama. 5. Menyalahgunakan internet. Contoh pergaulan bebas antara lain penggunaan narkoba, konsumsi minuman beralkohol, tawuran, seks pernikahan, balapan liar, kehidupan malam dan kebiasaan berpesta dan lain-lain. Dampak pergaulan bebas sebagai tindakan menyimpang dan melanggar norma serta ajaran agama. Pergaulan bebas untuk banyak dampak buruk. Berikut dampak pergaulan bebas. 1. Seks bebas. Seks bebas adalah aktivitas hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang berpotensi menyebabkan kehamilan di luar nikah. Itu tentu memalukan diri sendiri, orang tua, dan masyarakat, dan memegang teguh ajaran agama. 2. Ketergantungan obat-obatan terlarang. Salah satu ciri pergaulan bebas adalah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Tindakan ini bisa memicu ketergantungan yang bakal berdampak buruk pada kesehatan. 3. Kriminalitas. Dampak pergaulan bebas lainnya adalah terjadinya tindakan kriminalitas, adanya kesenjangan sosial memicu kriminalitas di usia remaja dengan cara mencari uang. 4. Hubungan tidak baik dengan keluarga. Seorang anak memilih pergaulan bebas mungkin karena kedua orang tua sering bertengkar. Jika itu terjadi, sikap anak pada kedua orang tua bisa berubah. Cara menghindari pergaulan bebas. 1. Menegakkan aturan hukum. 2. Sosialisasi di sekolah. 3. Memperbaiki cara pandang. 4. Menjaga keseimbangan pola hidup. 5. Banyak membaca buku. Sekian presentasi kami. Buat para audien masih bingung, kami perbolehkan bertanya. Oke, kepada Erlangga sudah berdiri. Saya bertanya dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan dunia malam? Dan berikutnya dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan dunia malam? Dan berikut contohnya. Sudah. Baik, Erlangga selanjutnya. Pada Gilang Sia Ananda, silakan berdiri. Saya Gilang Sia Ananda dari Mute ingin bertanya, bagaimana orang tua dapat mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Ulang. Bisa diulang. Ya. Bagaimana orang tua dapat mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Bagaimana orang tua dapat mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Agar tidak. Iya, ya. Mencegah gitu, jadi kayak mencegah anaknya biar gak kayak gitu. Iya. Oke, itu kayak mana? Kepada Suma Kirani, jangan berdiri. Saya Sumaherani dari Kabupaten ingin bertanya, mengapa seseorang bisa terjerumus pergaulan bebas? Berikan kami untuk menjawab pertanyaan kalian. Sekarang menjawab pertanyaan dari Gilang nomor ini. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana orang tua
mencegah anaknya agar tidak terjumus dalam pergaulan bebas. Orang tua itu selalu memantau aktivitas anaknya. Setiap anaknya melakukan apapun selalu dipantau, nggak cuek dengan anaknya, selalu perhatian. Jadi setiap apapun yang dilakukan anaknya dia harus tahu. Berarti walaupun udah dewasa, udah remaja pun juga harus tahu orang tuanya. Dia harus tahu. Setidaknya kalau dia mau kemana itu harus tahu, mau sama siapa, mau ngapain itu harus tahu. Aktivitasnya apapun harus tahu. Apakah sejak dini pun digituin juga atau gimana? Iya lah. Jadi kan harus dipantau biar terdidik, biar dia itu selalu terpantau sama orang tuanya, nggak bebas dia gitu. Oke. Bolehlah, Menjawab pertanyaan dari Erlangga. Pertanyaannya tadi apa yang dimaksud dengan dunia malam? Ya. Di dunia malam itu dianya itu dunianya itu malam hari aja. Siang dia tidur. Kalau yang lawan dia nggak dulu kenapa? Dianya itu siang nggak ada aktivitas apapun, sedangkan malam dianya itu keluar ke aktivitasnya apa? Contohnya itu kayak balapan liar, diskotik, mabuk-mabukan kayak gitu. Saudara Erlangga sudah paham? Silakan dulu. Pada saudara semua, silakan berdiri. Saudara. Boleh lagi jawab. Karena Tergantung anaknya juga sih. Kalau anaknya diperhatiin tapi nggak tahu diperhatiin itu juga bisa menyebabkan. Jadi antara anak sama orang tua ini kan ada hubungan. Terus kalau anaknya ini diperhatiin tapi nggak mau ya sama aja dengan salah orang tuanya juga. Jadi itulah kurang perhatian. Ya kurang wawasan, kurang perhatian, kurang wawasan, kurang dipantau sama orang tua. Oke, kami sudah presentasi kami. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bagi teman-teman yang ingin mengkritik atau saran, kami silakan kepada saudara Risa Sian. Silakan berdiri. Saya mengkritik dan semua materi mungkin kurang menguasai materinya. Saya jawab bahwa jarang mengaji dan untuk dunia malam itu bukan dia tidur di siang hari, kalau malam hari itu kayak lawar. Jadi dunia malam itu kayak sebuah hiburan yang buka dari sore sampai malam.